imam-imam dan raja-raja itu adalah nantinya tak sekali di kerajaan 1000 tahun. Raja-raja sekarang kita mengambil keputusan yang tepat, tidak salah, bijaksana. Kalau ada raja dunia tidak bijaksana, itu namanya raja dunia. Tapi kalau raja-raja yang ditulis di dalam Alkitab ini, itu Tuhan sudah perlengkapi. Semua keputusan kita laksanakan dengan tepat dan benar. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia. Jadi kita bisa menjadi pemenang-pemenang. Dan nanti disinilah kita ada tahta bersama dengan Yesus. Baru 1 Korintus 6 terjadi. Kita menghakimi para malaikat. Hebatnya. Keselamatan itu sama sekali adalah kuasa Tuhan, karunia Tuhan, bukan karena perbuatan kita. Itu, tapi kerohanian kita tidak hanya diselamatkan. Ya, kalau diselamatkan itu bagaikan orang Israel keluar dari penjajahan Raja Firaun, yang begitu mereka disiksa, dibuat rohi sampai 400-an tahunan. Jadi mereka keluar dari sana bukan dengan senjata, bukan dengan kekuatan, bukan pemberontakan, tapi memang disuruh pergi, justru diberi segala apa yang mereka butuhkan, sehingga mereka boleh keluar dari sana dengan penuh kelengkapan makanan, bahkan sampai kepada harta benda yang begitu banyak, sehingga mereka boleh membangun kemah sembahyang di padang belantara dengan banyak sekali emas yang dipakai, perak, tembaga, bahkan besi, untuk keperluan semua rumah ataupun kemahnya Tuhan. Jadi mereka keluar dari sana sangat indah, bahkan bagaikan dihentak karena dipersilahkan dengan sangat baik oleh Raja Firaun dan semua masyarakat. Keluarlah kalian, apa yang dibutuhkan kami berikan, dan itu terjadi bagi mereka. Jadi sama dengan keselamatan, itu adalah karya Yesus Kristus yang oleh kasihnya Dia disebut sebagai anak domba Allah. Ini sebabnya dalam Yohanes 1 ayat 29 itu disebutkan, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Itu dalam Yohanes pasal 1 ayat 29. Jadi kelepasan kita dari dosa itu 100% hanya karyanya Yesus Kristus. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan dia berkata, lihatlah anak domba
Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi kelepasan, keselamatan dari dosa bukan pekerjaan siapapun manusia, itu sepenuhnya adalah pekerjaan Yesus. Ayat yang ke-36, dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Nah, ini yang saya baca adalah ayat 36. Kalau mulai dari 35, pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan dua muridnya, dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Jadi anak domba yang dikorbankan sebelumnya, dan nanti kita juga itu akan dihantar kepada pesta nikah anak domba. Jadi kelepasan oleh darah Yesus itu tidak hanya begitu saja, itu akan dilanjutkan, kita semua akan masuk dalam pesta yang besar. Jadi ini kita tidak boleh memisahkan. Jadi pandangan kita tidak hanya Yesus domba Allah yang mengaku dosa, tapi sasaran daripada dia mengaku dosa biar kita nanti masuk diundang dalam pertemuan kekudusan dan disebut pesta nikah anak domba Allah. Wahyu pasal yang ke-19. Mulai dari dulu, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Jadi dimulai dengan pengorbanan domba Allah yang tersembelih, sampai nanti duduk di dalam kursi yang indah, kursi pelaminan, perkawinan anak domba, dan pengantinnya telah siap sedia. Itulah gereja yang menang. Mereka sudah meningkatkan dari menerima kasih anugerah sampai kepada perbuatan, dan perbuatan itu kalau ditingkatkan itulah ayat 8, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain linen halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Linen halus itu adalah perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Jadi keselamatan itu bukan perbuatan kita, tapi untuk pakaian linen halus itu harus meningkat. Jangan puas hanya menerima keselamatan, tapi harus ada tindakan perbuatan, sehingga perbuatan itulah disebutkan pakaian linen halus yang berkilau-kilauan. Jadi kalau hanya anugerah kita tidak berbuat, itu sama dengan orang yang telanjang. Karena pakaian itu tidak anugerah. Tapi kita baca dengan jelas adalah
perbuatan. Jadi memang kalau tidak hati-hati, biar orang Kristen, biar pendeta, kalau tidak hati-hati bisa salah. Nanti mereka berkata sekali selamat tetap selamat. Iya, kalau namanya si selamat. Karena kalau si selamat biar masuk neraka tetap selamat masuk neraka. Masuk neraka tapi selamat. Namanya si selamat. Selamat masuk ke neraka. Makanya kita tidak boleh hanya selamat, menikah perbuatan. Itulah yang disebut Kolose pasal 2 ayat 12 coba atau 13. Bapak Ibu tidak kerjasama kalau dapat tolong. Ya, kok pasal 2 mulai 12. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-12. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu pun dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Ya, sekarang Filipi pasal 2. Filipi pasal 2. 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi kerjakanlah keselamatan itu, dan kita harus memiliki hidup di dalam ketaatan. Jadi pertama, mendapat kasih karunia. Kasih karunia semua pemberian Allah. Sebabnya jangan puas kalau hanya di dalam menerima. Kadang kalau kita patuh firman Tuhan, mengimani dan menerima, walaupun seluruh dunia ini diberikan kepada kita, tapi kalau dia manusia rohani, jangan puas. Tapi kalau manusia duniawi, cukup rumah, cukup mobil, cukup kaya, cukup apa semua, terlena dia di situ. Itu sudah kerohanian yang hebat menurut mereka. Tapi kalau menurut firman Tuhan, Matius 16 ayat 26, tolong baca, biar jangan aku yang baca, maksudnya takut diselewengkan. Jadi kalau bapak-bapak atau ibu yang baca, biar bersama kita lihat Matius 16 ayat 26. Pasal 16 ayat 26. Ya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ya. Jadi biarpun orang punya semua dunia ini, jangan senang dengan itu, jangan bangga. Dan itu tidak usah terlalu imani tentang itu. Tetapi bagaimana? Carilah kerajaan surga dengan kebenarannya. Yang lainnya semua tambahan. Jangan perlu diimani ini 2 semalam hanya untuk mobil dan berkat semua itu. Jangan, itu manusia duniawi. Semua berkat itu diberikan. Tetapi kita sudah punya dulu kerajaan surga.
Cuma dia cari dulu kerajaan surga dengan kebenarannya. Jadi hoba-hoba itu ketahuan itu. Hoba orang duniawi atau hoba orang yang mengasihi Tuhan. Beriman itu ketahuan itu. Iman apa? Kalau perkara dunia ini apa gunanya? Dapat guna bukan itu. Jadi orang juga kalau belum mengerti, dia pikir hebat sudah dapat mobil, pegang punya orang, dapat, imani, dapat. Apa itu? Kalau kerajaan surga, Tuhan sediakan semua. Itu sudah pasti, saudaraku. Ada ayatnya. Kalau pegang mobil orang, imani dapatmu, nggak ada itu ayatnya. Di mana? Di kamu atau di mana? Tapi cari dahulu kerajaan surga. Semua ditambahkan. Ada yang ayatnya? Mana? Matius 6 ayat 33. Ya, tapi jangan-jangan nanti sudah beranjak. Coba dia, masih ada yang di situ. Coba dulu. Ya. Begitu firman Tuhan. Amin. 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Iya. Dan juga saudaraku, kalau belum Tuhan yang memberikan kepada kita, kalau harta itu karena yang lain-lain, biarpun itu dengan mengimani, itu bisa jadi jerat buat dia. Diikat dia oleh itu. Tapi kalau itu karena Allah yang memberikan kepada kita, itu berkat. Tuhan yang tanggung jawab. Tapi kalau hanya diimani dapat, bisa-bisa nanti dengan itu dia nggak mau datang ibadah. Langsung dia pergi kemana? Kalau di sini rekreasi kemana? Ke Lampung ya. Dengan sudah ada mobil. Kemana sih anu? Wah, hanya pasca hari Minggu rame, jadi ya, pergi dia melancong pakai mobil itu. Tapi kalau dari Tuhan pasti dia bawa kepada ibadah. Karena dia bilang ini dari Tuhan, saya harus bawa beribadah. Ini saudaraku. Jadi hati-hati. Jangan asal beriman, mengimani, begitu-begitu. Sasaran iman perbuatan adalah kita masuk dalam pesta nikah anak domba Allah. Ada perbuatan orang benar. Itulah pakaian linen halus. Jadi harus sampai di situ kita, saudara-saudaraku. Dan itu adalah gereja yang mengalami pengangkatan. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16-17. Tapi tolong ya bantu-bantu. Ya. Dapat. Ya. Tadi saya bilang apa ya? Iya, 1 Tesalonika 4. Gereja yang diangkat. Ya. Iya Bapak. Pasal yang keempat. 16-17 ya. 17. Ya, Mama. Sebab pada waktu tanda berdiri, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. 17. Ya. Setelah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Iya. Biarlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Iya. Jadi saya mengimani karena urutan-urutan
yang ada di dalam Yehuda, orang-orang kudus turun dari atas ke bumi dan mulai masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Nah, kalau itu ada ayatnya mulai dari kitab Yehuda. Ya, jadi lihat ada banyak Tuhan datang turun bersama dengan orang-orang kudus. Jadi orang-orang kudus itu dari mana? Saya yakin itu mereka yang naik itu tadi turun. Ya, karena kalau sekarang ini kalau orang benar itu sesudah di dalam pemberitaan Injil kita tahu Yesus berkata, hari ini aku bersama engkau di Firdaus. Jadi tidak disebut di surga. Nah, jadi kalau dalam Lukas pasal yang ke-15 di situ disebutkan, atau kalau kita perhatikan kematian ya seorang ya itu di Firdaus. Tetapi kalau Lazarus yang meninggal itu, kalau kita perhatikan Lukas 15 atau 16 ya, kita lihat dulu. Jadi dua orang, yang satu masuk ke tempat kegelapan. Nah, mari kita perhatikan pasal 16 ayat 19. Ada seorang kaya selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari bersukaria dalam kemewahan. Jadi kalau hanya kemewahan, jangan sampai puas dengan itu. Amin, saudaraku. Dan itu jangan tujuan kita. Tapi kalau Tuhan kasih, jangan sampai ada itu membuat kita lemah. Jangan sampai nanti kemana si anu, lawang sorboah, bermasalah. Harta itu sudah membuat dia mengalihkan, itu tidak boleh. Semakin kita diberkati Tuhan, harus semakin maju dalam Tuhan. Itu yang benar. Jadi kalau puas hanya dalam harta, ya begini nih. Jadi bersukaria dalam kemewahan. Kalau kita harus biasa-biasa. Tapi kalau Tuhan bersama kita bersukaria, kalau kita menikah rohani bersukaria, kalau kita nanti sampai kepada pengangkatan gereja bersukaria dengan sesungguh-sungguhnya, itu sukacita. Dan kalau kita masuk dalam pesta nikah anak domba Allah, bersukacitalah di sana. Itu sukacita kita. Jangan sama dengan sukacita dunia. Makanya biarpun tidak punya duit, tetap harus bersukacita. Mampu? Mampu enggak? Mampu. Haleluya. Karena Tuhan. Tuhan yang kuatkan. Wah, itu sudah baru. Tapi bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Iya, haleluya. Ini. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malah anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat ke bangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Yang memandang ke atas dari jauh, dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berkata, katanya, Bapak
Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Kasihannya. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Jadi inilah sukacita kita, hiburan. Kalau kita boleh sampai bersama dengan Tuhan di tempat yang Tuhan sediakan. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Jadi ini disebut pangkuan Abraham. Jadi ada iman, ada kehidupan, ada kehidupan itulah. Jadi pangkuan itu di kawasan itu. Begitu. Jadi kita ini harus semua selalu di dalam kawasan kerohanian, cara-cara rohani, kehidupan rohani, pakaian rohani, musik rohani, ya, kesenangan rohani. Haleluya. Ini disebut bagaikan dalam pangkuan kawasan, ya, begitu saudara-saudaraku. Jadi itulah disebut tempat. Tetapi Yesus berkata, hari ini aku, engkau dan saya berada di Firdaus. Nah, itulah tempat. Jadi kalau nanti turun dari langit, saya yakin, atau kita baca, biar semua lihat dulu di Yehuda itu, biar kita urut, karena kita bisa pelan-pelan sehingga kita ikuti dari mana ke mana, tidak asal begitu saja. Yehuda berapa pasal sih? 3. Iya, Judas berapa pasal? 1 saja. Oh, 1 saja. Wah, maaf, benarlah itu. Mari kita baca ayat yang ke-14. Juga tentang mereka, Henok keturunan ke-7 dari Adam telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Ya, juga tentang Henok, mereka Henok keturunan ke-7 dari Adam telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang. Jadi Tuhan datang ke bumi, ya, dengan orang-orang kudusnya. Dari mana itu? Itu juga adalah orang-orang yang mati duluan dan orang-orang yang terangkat itu. Sekaligus itu. Karena Tuhan datang bukan 2 kali. Sekali. Jadi orang-orang yang sudah duluan, termasuklah Lazarus, saya yakin itu. Baru orang-orang yang mati dalam Tuhan, orang-orang yang diubah dan naik. Nah, ini walaupun tidak disebut langsung itu yang di Wahyu 19, tapi karena urutan-urutan dalam Alkitab itu tidak ada lagi yang lain, ya, tapi saya tidak memaksakan mengikuti. Karena kalau tidak pas banget tertulis, saya tidak berani mengatakan ini fondasi. Tapi kalau tertulis, saya pertahankan itu. Tapi karena tidak ada,
Cuma karena di dalam urutan tidak ada lagi yang lain-lain, maka setelah pengangkatan gereja turun lagi, dan itu nanti akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Kalau mau mengaminkan, terima kasih. Ya, kalau itu ada ayatnya di Wahyu pasal yang ke-20. Nah, mari kita lihat. Jadi itu sebabnya awalnya itu tadi, setelah diselamatkan maka ada masa bukan lagi hanya diselamatkan, tapi harus kerjakan keselamatan itu. Tidak boleh lagi diam-diam. Orang yang malas tersingkir, orang yang tidak mau ketinggalan. Harus kerjakan keselamatan itu. Dan nanti kalau sudah orang mati di dalam Tuhan dibangkitkan, orang yang benar yang sudah rohaninya baik, mereka diubah sekejap, baru mereka semua diangkat bersama-sama ke awan-awan. Dalam nyanyian ada nyanyian, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis, saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan dan anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. Itu turun lagi itu Yesus bersama orang suci. Kalau itu ada tertulis, tadi saya sudah baca dalam Yehuda. Kemana dia? Ya, nanti sebagai puncaknya itu adalah Gunung Sion, adalah pemerintahan Yesus Kristus. Dan itu pemerintahan Yesus Kristus, saya yakini dalam kerajaan 1000 tahun. Kalau itu kita boleh baca dalam Wahyu pasal yang ke-20. Boleh langsung ayat 6, boleh mulai ayat yang 4 dulu. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Jadi di sini yang mati dalam Tuhan bangkit, yang hidup diubah, yang masuk dalam antikris, tapi bertahan mempertahankan Yesus sampai dipenggal kepalanya atau matilah, dibunuh. Itu namanya ditebus, bukan darah Yesus, tapi ditebus oleh darah sendiri. Ya, karena dia tahu, tapi dia tidak masuk dalam level yang terangkat tadi, sehingga harus masih diberi kesempatan ujian bertahan walaupun antikristus begitu jahat sampai membunuh. Itulah mereka. Aku juga melihat jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Ini 6. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Nah ini, jadi semua yang kerohanian berbuat baik cepat, itu sangat baik. Makanya cepat mendengar, cepat melakukan.
yang satu nggak boleh, jangan cepat marah. Iya, kalau cepat berbuat baik itu baik, karena harus yang pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Termasuk apa yang disebut dengan yang sulung itu. Yang sulung artinya yang keberapa? Yang pertama. Amin. Anak sulungnya Yakub siapa? Ruben. Tapi yang menerima berkat sulung siapa? Yusuf. Karena apa? Bukan dari kelahiran, tapi dari perbuatan hidup. Di sini kalau sudah lahir harus perbuatan. Kita kalau sudah selamat harus berbuat. Apa yang kita buat itu pun berlomba berbuat baik. Amin, saudaraku. Kiranya Tuhan tolong kita. Ini jangan malas-malas, jangan lambat-lambat. Kalau terlambat, berkahnya yang terlambat. Pamannya kalau kebagiannya nanti 20 piring nasi, dia sudah lapar, tapi terlambat sudah habis dimakan orang. Mau diambil lagi dari perut orang. Ya kalau diambil pula dari perut orang ya enggak enak lah. Udah bau gitu. Tapi kalau dia dulu tadinya dari situ ya dia yang enak makan. Nah, kira-kira begitu. Lanjut saya baca ya. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Jadi imam-imam harus suka melayani, dan imam-imam jangan asal pelayan, harus pertama menyerahkan diri kepada Tuhan, karena itu adalah dimulai dari Lewi. Sejak bangsa itu sudah berbuat dosa, sewaktu Musa turun dari atas gunung, maka inilah yang pertama sebagai ujiannya. Siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Itu dalam Keluaran pasal 33. Maka semua suku Lewi datanglah kepada Musa. Dan itulah sebagai permulaan suku Lewi menjadi pelayan bagi Tuhan. Jadi kita semua hamba-hamba Tuhan kiranya pertama sudah menyerah kepada kehendak Tuhan, bukan kehendak kita, bukan semaunya kita, tapi biarlah kehendak Allah yang jadi. Kalau ada nyanyinya begini, bukan kehendakku yang jadi, Tuhan Yesus saja ku turut. Nah, ini saudaraku ya. Jadi biarlah kita dimulai dari menyerahkan hidup kepada Tuhan. Kalau kita mau baca itu bolehlah. Kita baca dulu kitab Keluaran pasal 33. Biar semua lengkap saudara-saudaraku. Untuk kita masuk nanti dalam kerajaan 1000 tahun itu, ya mari kita lihat. Jadi tadi disebut yang masuk itu raja-raja dan imam-imam. Di luar itu enggak ada raja-raja dan imam-imam. Itu sebabnya kita bersyukur kalau kita dipanggil untuk menjadi melayani Tuhan. Keluaran 32 ayat 26. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Inilah permulaan Bani Lewi menjadi imam. Imam Lewi
Lewi dulu boleh melayani di halaman, tapi hanya di situlah. Nanti kalau dia imam meninggal lagi boleh masuk di dalam bait Allah atau Ruh Kudus. Kalau dari imam-imam ini dipilih satu imam besar, hanya dia yang boleh masuk dalam ruang Maha Kudus. Jadi semua masuk dalam yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Jadi kiranya kita juga semua harus masuk dalam peningkatan-peningkatan yang terus menerus. Semoga Tuhan tolong kita, biar Tuhan memberkati. Nah, jadi di sini juga kalau kita sudah melihat firman Tuhan ini, mari kita juga ambil dalam hati kita. Kita berkata, saya juga mau menyerahkan diri kepada Tuhan. Baru label kita Lewinya Tuhan. Kalau belum ada itu, kita ini pelayan buat diri sendiri atau pelayan buat gereja. Tapi hasilnya itu nanti urapan itu kurang. Yang banyak itu urakan. Apa itu urakan? Tahu lah ya. Tahu sendiri kan? Urapan sama urakan itu nggak sama. Hampir mirip. Kalau udah urakan sihat tahu doi. Unang doa ka amata pagula sihat tahu. Alay ang go sibusion ang go amatay ba. Nasa bara nama. Nabubuan. Haleluya. Amin. Tuhan ulungi kita. Tuhan ulungi kita. Jadi inilah nanti meningkat kepada imam, imam kepada imam besar. Baru itulah yang ada di kerajaan 1000 tahun. Harus berbuat, harus ada yang dilakukan. Tidak asal, kecuali kalau begini, percaya sekarang, mati sekarang. Siapa yang begitu? Yang di sebelahnya Yesus Kristus. Sewaktu mereka disalib, jadi yang satu kan mencela, mengejek. Terus yang satu bilang, kamu jangan begitu, kita di sini karena dosa kita. Tapi kalau dia kan bukan karena dosanya. Tahu dia kalau dia Yesus itu menanggung dosa dunia sebagai domba Allah yang menanggung dosa dunia. Terus dia bilang kepada Yesus, ingatlah saya. Hari ini engkau bersama saya di Firdaus. Belum ada perbuatan apa-apa, hanya percaya. Tapi kalau sudah 2 hari nanti ditutup. Waktu sudah 2 hari kamu bikin apa? Berapa kali kamu berdoa atau lain-lain? Apalagi sudah 2 tahun, apalagi sudah 20 tahun, apalagi sudah 50 tahun. Apa yang kamu lakukan? Ay holang na materes do, ay holang na tu kelapa sawit do. Loh, benar loh. Hamba Tuhan. Haleluya. Nangulu kamu dah. Jangan ada yang marah sama saya. Lebih baik kita terus terang. Ya, saya juga datang sini. Kalau main-main ngapain saya? Udah 80 tahun. Aku mau enak-enak aja dulu sana. Aku lahir 17 Agustus 46. Ya, itu kebetulan. Cuma saya belajar seperti Paulus. Celaka aku kalau nggak memberitakan firman. Begitu tadi. Jadi apapun itu saya usahakan. Padahal waktu hari Minggu kami ibadah, hari Senin saya harus jemput tamu orang Amerika 6 orang. Sekali saya antar jam 1 pagi, saya pulang jam 4, langsung kami berangkat ke sini. Jadi belum tidur saya di rumah. Habis itu hari Selasa kami udah di sini.
di rumah amangku ini si Limbo. Sampai sekarang. Ntar kalau anak saya datang dari Jambi, kami pulang. Sampai di sana pagi, harus ibadah langsung di sana. Ngapain saya capek-capek kalau hanya begitu saja? Tapi saudaraku, apapun saudara-saudara, pokoknya utang saya tidak celaka lagi. Kalau saya tidak memberitakan firman, padahal saudara mau, sudah Pak Lemo bilang, datang Pak Manik. Enggak mau dosa saya. Ya, tidak ada saya tidak. Tentaranya Tuhan tidak boleh tidak. Ya, atas ya. Iya. Buktinya saya menang datang di sini. Iya. Mau saudara marah, marahilah saya enggak apa-apa. Yang penting udah bayar utangku. Utangku udah kuat. Saya datang sini bayar utang kok. Tapi bukan saudara, ke Tuhan. Saya takut dimarahin saya. Kamu udah pasti tahu, udah tahu kamu nggak mau bilang-bilang. Saya dari Yohanes 1 itu baru saya dapat itu dari Tuhan. Bukan udah pernah dengar seminar, bukan ada orang yang bilang itu ke saya, belum. Tapi ya, pasti saudara yakin juga itu firman Tuhan. Jadi Yohanes 1 sama Kejadian 1 itu hal yang sama. Saudara yakin? Iya, itu baru tadi dapat saya di sini. Jangan pikir sudah aku pintar-pintar. Di mana? Nggak ada sekolah begitu di dunia ini. Hanya ke Tuhan. Nah, tapi kalau kita berserah kepada Tuhan, semua Tuhan kasih tahu. Tuakan amar holong niroha di mana? Di bawah rahasia naisbi. Jadi kasihlah Tuhan. Nanti saudara-saudara semua pintar. Hatinya Tuhan sudah tahu. Dengan roh Tuhan kita sulit pada yakin ibadah rohani Tuhan ini. Jadi kita mengerti semua isi hati Tuhan kalau kita ada roh Tuhan. Dan orang yang mengasihi Tuhan dipenuhi dengan roh Tuhan. Itu syaratnya saudara-saudara itu. Jadi jangan pikir ada yang pintar. Semua kita enggak pintar. Tapi kalau Roh Kudus yang membuat kita pintar, yaitu pintarnya dari Tuhan. Jadi apa yang kita sudah lihat tadi, imam-imam dan raja-raja itu adalah nantinya tak sekali di kerajaan 1000 tahun. Raja-raja sekarang kita mengambil keputusan yang tepat, tidak salah, bijaksana. Kalau ada raja dunia tidak bijaksana, itu namanya raja dunia. Tapi kalau raja-raja yang ditulis di dalam Alkitab ini, itu Tuhan sudah perlengkapi. Semua keputusan kita laksanakan dengan tepat dan benar. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia. Jadi kita bisa menjadi pemenang-pemenang. Dan nanti disinilah kita ada tahta bersama dengan Yesus. Baru 1 Korintus 6 terjadi. Kita menghakimi para malaikat. Hebatnya. Saudara percaya enggak? Kalau belum percaya enggak hebat, tapi kalau percaya hebat. Tapi kalau kita baca 1 Korintus 6 ayat 3 ya. Apa Pak Limu mulai yang baca? Mantap dengar suara Pak Limu. Mantap, melinting. Iya. Geleng lain. Menusuk di dalam hati. Ayo, Mak. Jangan terbalik.
Oh, yang ke-6 ayat 3. Kembali ke mana? Bercanda, jangan bercanda. Ya. 1 Korintus 6 ayat 3. Ya. Tidak tahukah kamu bahwa kita adalah Akan. ini malaikat. Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Iya. Ini kalau kita raja-raja dan imam-imam sampai malaikat juga bisa kita hakimi. Tapi nanti di situlah itu. Kalau kita sudah dulu bersama dengan Yesus, malu-maluin kita kalau nggak bisa ngapa-ngapain nanti. Oh, itu di sebelahnya Yesus itu nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak ada lagi yang begitu. Kita sudah luar biasa semua, bersinar, berhikmat, mulia. Benar-benar begitu nanti. Makanya nggak tanggung-tanggung. Tapi perjuangan juga harus sungguh-sungguh. Kerjakanlah keselamatan itu dengan benar. Jangan asal-asalan. Kita ini harus berbuat dengan sungguh-sungguh. Jadi waktu di dalam keselamatan itu bukan perbuatan kita 100% karya Yesus Kristus. Tapi sesudah itu jangan diam lagi. Kerjakan keselamatan itu. Sampai firman itu bukan Yesus lagi yang berfirman, tapi kita yang sudah disuruh. Jangan nanti kita bilang begini, terus sudah bilang ke kita, pergilah kamu ke seluruh dunia. Kamu lagi Yesus. Gak boleh begitu. Masa masih babali-balian? Gak boleh dong begitu. Tahu masih babali-balian? Kalau Allah naik tahu nggak masih babali-balian? Udah diajari kan sama ibu kan? Benar masih babali-balian. Tahu artinya? Jangan saling masih tuganan. Masih tuganan lagi. Bahasa mata keluar semua. Gak apa-apa. Dimatangkan semua. Ngerti semua supaya bisa melayani orang-orang Batak ini. Gak apa-apa. Ya gitu ya. Jadi kita ini benar-benar diberikan hikmat, pengertian. Kenapa? Perasaan kita sudah perasaan Yesus, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, melainkan mengambil rupa manusia. Dalam keadaan manusia, dia menjadi hamba dan bukan untuk dilayani tapi untuk melayani dan taat hingga kepada mati. Ya, nanti Tuhan ganti roh hikmat, roh pengetahuan, roh semua sampai roh kemuliaan. Saya lihat kalau Yesus taat sampai mati, maka Filipi 2 ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Saudara akan ditinggikan nanti sampai punya tahta, ada kemuliaan kalau kita taat sampai mati. Coba dulu baca Filipi 2 mulai 8-9. Makanya ayat 9 itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Coba. Ya. Filipi pasal 2 ayat yang 9. Demikianlah firman Tuhan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Terus. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Iya. Jadi kalau kita mau mengambil pikiran yang ada pada Yesus Kristus, Filipi 2 ayat 5, hendaklah di dalam kamu ada pikiran seperti yang ada pada Yesus Kristus. Di bidang apa? Di bidang kerendahan, merendahkan diri, tidak ada kesombongan. Di bidang apa? Dalam keadaan manusia, dia bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan taat sampai mati. Itu membawa kita kepada kemuliaan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia
hikmat diberikan, kuasa diberikan, kemuliaan diberikan, semua diberikan, sehingga tidak sulit bagi kita dipakai untuk menghakimi malaikat sekalipun. Amin, saudaraku. Malaikat kan hebat. Orang-orang sekarang ini dia bilang apa? Aku kan belum malaikat. Udah nanti malaikat itu kita hakimi. Amin. Iya, saudaraku. Tapi bagaimana itu bisa terjadi? Jangan sombong. Harus rendah hati. Usahakan jangan dilayani, tapi untuk melayani. Taat sampai mati. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Kata-kata ini harus dicamkan. Itulah sebabnya. Jadi kalau nggak ada berbuat, dan perbuatan itu harus meniru Yesus loh. Kalau meniru saya, ya banyak kelemahan, banyak kekurangan. Itu sebabnya seperti nyanyi kita itu sudah tepat. Seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja ku minta dalam jalanku. Kalau aku sampai Yerusalem baru, enggak sampai ke surga, karena surga nanti ya Allah turun bersama Yerusalem baru di Yerusalem barulah kekal selama-lamanya. Ini tadi kita baca Wahyu 1. Jadi mestinya karena dulu sampai di situ pengertiannya, tapi kalau sekarang Yerusalem barulah tempat Allah dan manusia. Ini jadi sampai ke situ kita kekal selama-lamanya. Jadi perbuatan itu harus anak domba yang menyucikan dosa, sampai anak domba yang menerima mempelainya duduk bersama di tahta. Ini nih, jangan cuma anak domba yang menghapus dosa, tapi harus sampai anak domba yang duduk di singgasana. Jadi kalau temannya kita di dalam kematian, temannya lah kita di dalam kemuliaan. Haleluya. Makanya jangan mati-mati sedikit. Sungguh-sungguhlah. Jangan mati-mati ahli dulu ini emang. Mati-mati dulu. Mana kali nih pura-pura pipit-pipit apa yang mati. Jadi harus mati akunya itu, kedekatan itu, keduniawian, harus hidup rohani. Karena apa? Nanti masuk Yerusalem baru itu semua itu dideteksi. Deteksi sekarang cuma cip udah tahu semuanya apa di bawah apa. Nanti ke Yerusalem baru sama, sampai Tuhan berkata begini, koreksinya Tuhan itu tajam. Lihat, aku jadikan semuanya baru. Wahyu pasal 21 ayat yang ke-5. Betul beda? Tes dulu. Pas dulu 21 ayat 5. Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ke-5. Iya. Dia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Iya. Lihatlah, aku jadikan semua baru. Jadi itu ada dari pekerjaan anak domba Allah. Kalau kita terima dengan menjadi percaya, menjadi anak Allah sebagai permulaan anak domba yang menyucikan dosa, tapi harus ditingkatkan sampai ke singgasananya Yesus Kristus, pesta nikah anak domba Allah, sampai kita ada
kedudukan di dalam pesta yang luar biasa itu. Itu kalau kita meningkat, mulai dari menerima dengan percaya kasih Tuhan, bukan dengan perbuatan, tapi setelah itu kerjakanlah keselamatan itu dengan melihat contoh kesungguhan Yesus Kristus, pelayanan Yesus Kristus, kerendahan hati Yesus Kristus, sehingga kalau dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, dia merendahkan diri, mau juga kalah. Ini luar biasanya. Iblis juga kalah, dosa juga diselesaikan. Oh, itu luar biasa loh. Jadi karena itu cara Yesus menyelesaikan ini semua, iblis nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Dia mau ikut-ikutan, nggak bakal bisa. Sampai kapanpun iblis tidak akan bisa rendah hati. Tapi kalau Yesus rendah hati, dan kalau kita meniru Yesus juga harus rendah hati. Kalau Yesus dimuliakan, kita juga dimuliakan. Kalau Yesus mati dan kita mati bersama dia, kita juga akan dimuliakan. Amin. Tes dulu. 2022 mulai 10. Ini harus ada kita baca. Jadi siapa yang mau tinggi, mau dimuliakan, ini caranya. Ada kesungguhan, ada pengorbanan, ada cinta kasih, ada keteguhan. Makanya kalau sedikit penderitaan, jangan langsung bersungut-sungut, jangan langsung lari, jangan langsung menyesal. Ayo sungguh, tunggu sabar, ada waktunya. Iya, baca. Siapa mau baca? Ya. Karena itu aku sabar menanggung semua ini. Iya. Supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam hidup dengan kemuliaan yang besar. Iya. Terus. Benarlah perkataan ini. Bila kita mati dengan dia, hidup dengan dia, berteguh. Amin. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal diri. Iya, dia tetap setia, tetapi yang bersama dia adalah orang-orang yang setia. Ya, dalam Wahyu 14 itu adalah mereka orang-orang yang setia. Jadi kalau kita tidak setia, ya kita tertinggal. Karena yang bersama Yesus itu adalah orang-orang yang setia. Jadi itulah sebabnya kalau para rasul-rasul, para murid-murid Tuhan itu, semua mereka berserah, semua mereka bersungguh-sungguh, semua mereka bersukacita di dalam Tuhan, bukan dalam perkara dunia. Kalau kita perhatikan, nggak ada kurasa ya muridnya Tuhan itu ada mobilnya Alphard, ada mobilnya Lamborghini, nggak ada itu. Ya mereka itu, tapi ya mereka setia. Bahkan hampir semuanya yang mengalami mati dalam penyiksaan yang berat. Tapi mereka semua bersukacita dan nama mereka ada di Yerusalem baru. Sehingga di Yerusalem baru ada 12 dari suku Yahudi, ada juga 12 dari rasul-rasul Tuhan. Itu makanya ada 144.000 ada di dalam Wahyu pasal 7 dari bangsa Israel,
tapi ada juga sama dengan ada 12 rasul-rasul, ada juga 144.000 yang ditebus oleh darah Yesus Kristus. Ya, kalau Tuhan masih berkenan, kalau kita sungguh-sungguh benar dalam penyerahan mengasihi Tuhan, semoga kita juga ada di sana. Tidak ada yang mustahil. Pokoknya harus yang sungguh, yang terbaik. Nah, sekarang kita mau masuk lagi. Masih banyak waktu kan? Masih. Oke, masuk 144.000. Baik, mari kita baca pasal yang ke-14. Akulah yang baca, boleh. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba. Nah, ini anak domba yang sama dengan Yohanes 1 ayat 29. Berdiri di Bukit Sion. Nah, ini Bukit Sion. Ini adalah pemerintahan, tempat pemerintahan resmi kerajaan surga. Dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Dan aku mendengar satu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guru yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Jadi ini nyanyian baru. Kalau kita lanjutkan, susah, satu pegang ini, satu pegang dua-dua. Kalau anginnya sudah melawan, nah udah ketutup. 4. Mereka adalah orang-orang yang tidak, tadi masih ayat 3. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi. Mengapa tidak bisa dipelajari? Karena itu dari pengalaman langsung mereka. Karena nyanyian itu adalah kesaksian hidup, nyanyian kesaksian. Jadi makanya kita ini harus benar-benar bertindak, berbuat, mengerjakan keselamatan itu di dalam kasih dan pengorbanan yang sungguh kepada Tuhan. Itu sebabnya ada hanya mereka yang tahu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Ini juga sama dengan tadi, kalau disebutkan sebagai ya buah sulung itu atau anak sulung bukan karena cara kelahiran, ya, bukan secara karena dia anak pertama, tetapi itu sebabnya kita tadi berkata kalau Esau biarpun dia yang sulung, tapi hak kesulungan ada pada Yakub. Biarpun Ruben anak sulung Yakub, tapi sebagai menerima hak sulung adalah Yusuf. Jadi biarpun bapak-bapak ini bukan cewek, karena cewek itu bisa kalau masih perawan ya,
Tapi kalau cowok dibilang perawan ya nggak bisa. Tapi biar laki-laki jangan sedih hati, karena ini bukan dalam arti dunia. Karena semua ini dari perbuatan. Jadi sama dengan begini, tidak pernah ya berbuat dosa. Mana ada yang tidak pernah berbuat dosa? Dalam perjanjian baru makanya Yesus datang, karena semua orang sudah berbuat dosa. Tapi dari kekudusan kepada kekudusan, nanti kita jadi sama seperti perawan. Itu artinya. Jadi bukan harus yang tidak pernah menikah. Wah, repot itu. Dimana carinya yang begitu-begitu terus? Tapi kalau kita mulai diselamatkan, dikuduskan, terus sampai meningkat, sampai tidak bercacat celah, itu kita sama juga dengan perawan. Haleluya. Amin enggak ini? Bapak Ibu. Aku nggak bisa menangkap atau nggak cocok. Nah, jadi biarpun laki-laki sama seperti perawan, kalau itu tadi mulai menerima Yesus Tuhan Juru Selamat, ya kita diselamatkan karena anugerah. Tapi sesudah diselamatkan, kerjakanlah keselamatan itu dan meningkat semakin dewasa sampai disebut bagaikan perawan suci. Haleluya. Itu perbuatannya ke situ. Ya. Jadi disebutkan orang-orang yang mengikut anak domba itu kemana saja ia pergi. Jadi sekarang kita akan harus semakin ya sungguh-sungguhlah mengikut Tuhan, mencari Tuhan. Di mana ada peningkatan rohani, jangan ya sukan-sukan. Cari terus kalau kemajuan rohani, ya, karena disebut mereka adalah orang-orang yang mengikut anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung. Nah ini, jadi menjadi korban sulung juga. Artinya yang gerak cepat, yang terutama. Yang sulung ini termasuk yang paling baik. Jadi kalau bahasa Batak pasti semua mengerti. Patumonaan. Betul patumonaan. Agak Batak ngerti ya deh. Iya. Patoran itu lagi ada bahasa Indonesianya. Coba dulu. Yang terbaik, yang terdahulu, yang pertama, ima. Jadi jangan lambat-lambat ya. Cepat berbuat baik. Cuma satu yang nggak boleh cepat. Jangan cepat marah. Kalau itu nggak boleh. Jangan cepat sakit hati. Iya. Jangan cepat ngambek. Air termalu wah. Unak semua wah. Oh, unang boleh. Dan boleh. Domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah. Jadi harus ke situ. Korban-korban sulung bagi Allah. Yang terbaik, yang pertama, ya, dan bagi anak domba. Jadi tebusan yang pertama sampai terbaik. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Unang domba dusta di antara kita. Jangan ada dusta di antara kita. Haleluya. Kalau di dalam Alkitab jangan ada dusta di mulut kita. Nah, jadi kalau ini jangan ada dusta di antara kita. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Tuhan sanggup menolong kita. Jadi kita sudah bisa melihat di manakah anugerah, di manakah perbuatan. Jadi banyak orang tidak bisa membedakan. Dan banyak orang sampai ke akhirnya ini ya baik olah nasi nerohan. Banyak orang begitu. Semua dia bilang anugerah saja, semua anugerah saja.
Keselamatan itu anugerah. Tapi sudah selamat, kerjakan keselamatan, bukan anugerah lagi. Harus tahu itu. Di mana tadi kita baca? Filipi 2 ayat yang ke-12. Ya. Karena itu kerjakanlah keselamatan itu. Tapi keselamatan itu kita tidak bisa kerjakan. Kita tidak bisa lepas dari Mesir. Ya. Kita bisa lepas dari Raja Firaun hanya oleh darah domba dan kuasa Tuhan yang menenggelamkan Raja Firaun di Laut Merah. Baru lepas. Bangsa Israel tidak ada berbuat apa-apa, cuma keluar saja. Iya. Sesudah itu mereka masuk ke Gunung Sinai. Itu area ketaatan. 600.000 orang yang keluar dari Mesir. Makanya di sini, di daerah area ketaatan ini, disitulah mereka berputar-putar. Yang hidup dari 600.000 tinggal 2, Yosua dan Kaleb. Lainnya itu semua yang tidak bersungguh-sungguh, yang tidak taat, semua mati, diputar-putar di situ. Banyak nanti orang Kristen ini, pendeta juga banyak begitu, muter-muter situ-situ saja, gak bisa tembus ke level yang ketiga. Jadi level yang pertama kelepasan oleh kuasa Tuhan, bukan perbuatan manusia. Tapi yang kedua, orang yang sudah lepas, dibawa menerima Taurat, harus menurut dan harus taat. Jadi daerah ketaatan, harus berbuat. Baru setelah itu nanti, daerah kepada mematikan keinginan-keinginan daging. Itu perobekan tirai. Harus setia di situ. Yang mati di situ adalah orang yang masih mencintai barang-barang dunia. Sesudah lewat dari Laut Merah, mereka putar-putar, tapi ada yang menang, Yosua dan Kaleb. Mereka menembus, mulai daerah start adalah Sungai Yordan. Dari Sungai Yordan itu mereka bersukacita. Tapi begitu mengalahkan air, ada yang mata duniawi. Itulah namanya Ahab. Apa yang dilihat? Dia lihat juga kebesaran dunia, dan dia lihat juga apa? Emas. Dicurilah itu. Kalahlah bangsa itu. Jadi di situ kalau sudah ada kesatuan begitu, satu orang berdosa di situ, yang lain bisa kena juga. Itu di dalam fase yang ketiga. Karena yang pertama tadi dari Mesir sampai Laut Merah, yang kedua Laut Merah terus sampai ke sungai ke Gunung Sinai, sampai ke Sungai Yordan. Sungai Yordan nanti sampai memasuki tanah Kanaan. Itu yang ketiga itu. Perjalanan rohani. Jadi harus sampai masuk kepada yang ketiga. Kita harus bisa mengerem apapun dunia, jangan tergiur karena dunia, untuk tetap taat kepada Tuhan. Jangan sampai tergoda dengan keindahan dunia, membuat kita terhalang, tidak maju di dalam rohani. Harus sampai begitu. Tapi saya yakin Tuhan kuatkan kita. Saya yakin juga sudah dikuatkan Tuhan. Tuhan pasti tolong kita. Kalau Yesus sudah tinggalkan tatanya di surga, masa itu saja kita nggak dimenangkan? Dia sudah menebus kita. Dia juga akan membawa kita tembus sampai kepada kemenangan. Sampai kita nanti disebut imam-imam yang melayani Dia dalam kemenangan yang sungguh, dan kita sebagai raja-raja yang sudah mengalahkan keduniawian, kedagingan,
tarikan iblis, tarikan dunia. Kita raja pemenang, dan kita akan berkuasa bersama Yesus dalam kerajaan Yesus Kristus yang dimulai ya dari Gunung Sion itu tadi. Itu tempatnya Yesus dan 144.000 pemenang-pemenang itu. Kiranya Tuhan berkati kita boleh berada bersama dengan mereka. Setengah 3 cukup? Ya udah, kalau cukup Tuhan Yesus memberkati. Kan gampang. Ngapain susah? Oke.